Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Mercy Bani dengan NIM 216111133 Prodi PGSD kelas D semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 5 pertanyaan dengan soal yang pertama, jelaskan hakikat IPA. Hakikat IPA menurut Posker menyebutkan hakikat IPA mengandung 4 unsur utama. Dalam IPA merupakan ciri utama yang utuh adalah yang pertama itu sikap. Sikap misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua itu proses. Proses adalah prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga itu produk. Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat itu aplikasi. Aplikasi adalah penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut dengan soal yang kedua, sebutkan teori-teori belajar IPA SD. Ada 2 teori belajar IPA SD, itu yang pertama teori belajar Piaget dan yang kedua teori belajar Brunner. Yang berikut soal nomor 3, jelaskan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu pilihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher Canter menjadi student Canter. Berikut soal keempat, jelaskan kompetensi guru abad 21. Kompetensi guru abad 21 itu dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi yang ketiga itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan kompetensi yang keempat itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Dan yang terakhir itu soal yang kelima, jelaskan penerapan dan implementasi kurikulum Merdeka di SD. Penerapan dalam kurikulum Merdeka di SD adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikulum yang beragam. Dengan kurikulum ini, maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Sedangkan implementasi itu memberikan
keleluasan kepada guru untuk membuat rencana tindakan pembelajaran dalam meningkatkan motivasi serta menjalankan rencana pembelajaran. Inilah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.